Ngayau Tatak Gulu. Dulu, orang tua sering banget mengatakan begini, "Awas keluar rumah, nanti ada ngayau." Waktu kecil, sering banget ditakut-takuti dengan istilah tatak gulu atau ngayau. Jika keluar rumah terlalu lama, maka harus berhati-hati, takutnya nanti ada ngayau. Hal inilah yang ditakuti oleh anak-anak tahun 90-an, khususnya di Kalimantan. Sehingga, untuk keluar rumah terlalu lama, harus berhati-hati. Kalau saja ketemu ngayau, bisa ditatak gulunya. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah orang tua hanya menakuti supaya anak-anaknya tidak bermain terlalu lama di luar rumah agar tidak terjadi apa-apa, atau memang benar adanya? Artinya, ngayau ini mitos atau fakta ya? Mari kita cek riset. Pertama, kita cek Google. Ensiklopedia Dunia, stacom.ac.id menuliskan, ngayau merupakan ritual pemburuan kepala oleh suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Pada praktek ngayau yang sesungguhnya, ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Tempo.com menuliskan, ngayau adalah tradisi perburuan kepala di suku Dayak dengan cara memenggal kepala musuh dan membawanya sebagai piala. Tradisi ini sudah punah. Ternyata, ngayau ini benar adanya. Kisah ngayau ini adalah istilah yang diambil dari suku Dayak. Mari kita lihat juga salah satu jurnal yang berjudul Motif dan Kepercayaan Terhadap Adat Ngayau, Headhunter pada Masyarakat Dayak Kenya. Dan dilihat dari kisah lainnya yang beredar di internet maupun dari mulut ke mulut. Terkadang dapat memicu kesalahpahaman atas tradisi atau budaya orang lain karena interpretasi yang berbeda-beda. Dalam hal ini adalah ngayau. Ngayau pada dasarnya adalah ritual atau praktik yang dipercayai dan dijalankan oleh masyarakat adat Dayak pada masa lampau. Meskipun masih menyisakan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat luar, ngayau bukanlah semata tentang perang atau pembalasan dendam. Sebagaimana banyak diasumsikan, terdapat motif-motif yang lebih dalam dan menjadi kompleks yang menjadi pendorong di balik pelaksanaan ngayau. Ngayau dipercaya oleh masyarakat adat Dayak dapat meningkatkan kekuatan ilmu kekebalan dan kekuatan spiritual mistis lainnya. Indonesia dengan ragam suku dan tradisi yang melimpah menjadi panggung bagi perjumpaan antar budaya yang tak terhindarkan. Hal ini yang memicu kesalahpahaman sehingga informasi yang diterima tidak lengkap. Indonesia merupakan negara dengan budaya yang sangat variatif. Sekitar lebih dari 1.300 suku dan budaya yang tersebar di 34 provinsi. Kebudayaan yang sangat banyak ini mendorong Indonesia menjadi negara dengan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural pada dasarnya adalah masyarakat yang hidup dalam keberagaman, baik itu tentang nilai-nilai, kepercayaan, budaya, yang diharuskan untuk saling menerima satu dengan yang lainnya. Mari kita dalami lebih lanjut ya. Kalimantan merupakan salah satu pulau dengan budaya yang sangat beragam. Kalimantan pada saat ini bukan hanya terdapat masyarakat adat asli, namun sudah banyak bercampur dengan masyarakat adat atau suku yang lain. Namun, di luar dari beragam budaya di Kalimantan, dahulu Kalimantan dikenal memiliki salah satu tradisi yang mengundang perhatian dan kontroversi. Ngayau pada dasarnya adalah ritual atau praktik yang dipercayai dan dijalankan oleh masyarakat adat Dayak Kalimantan pada masa lampau. Pun masih menyisakan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat luar, ngayau bukanlah semata tentang perang atau pembalasan dendam, sebagaimana banyak diasumsikan.
terdapat motif-motif yang lebih dalam dan kompleks yang menjadi pendorong di balik pelaksanaan ngayau. Dilansir dari kompas.com, tragedi ngayau pernah terjadi pada Perang Sampit tahun 2001. Tragedi ini terjadi karena adanya rasa dendam dari suku Dayak kepada suku Madura. Menurut berita terdahulu, dendam yang muncul adalah karena adanya tindakan-tindakan brutal yang dilakukan oleh warga Madura terhadap suku Dayak. Selain itu, tragedi ini didasari atas adanya persaingan yang semakin intens antara warga Madura dan suku Dayak. Masyarakat Dayak merasa eksistensinya terancam oleh suku Madura yang kemudian mendorong atau menyulut emosi dan memperburuk situasi pada saat itu. Dalam tragedi ini, ngayau dilakukan secara terbuka dan sangat brutal. Banyak masyarakat Madura yang dibunuh oleh masyarakat Dayak pada saat itu. Pemenggalan kepala atau ngayau dilakukan oleh masyarakat Dayak pada semua orang Madura saat itu. Masyarakat Dayak dapat membedakan lewat bau dan bahkan dapat memenggal kepala warga Madura tanpa menyentuh. Dalam perang ini, sangat terlihat bahwa memang benar kesaktian suku Dayak. Ritual-ritual yang dilakukan dalam perang pada dasarnya hanya untuk mempermulus tujuan untuk membalaskan dendam pada masyarakat Madura. Cara mengenai motif, Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan itu harus terpenuhi dari kebutuhan paling dasar yang kemudian berlanjut pada kebutuhan yang lebih kompleks. Jika dikaitkan dengan teori motivasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara teori kebutuhan dan tradisi ngayau. Motif-motif yang didapatkan dalam tradisi ngayau tidaklah jauh dari teori motivasi Maslow. Dari motif pemenuhan fisiologis sampai pada proses aktualisasi diri, hal itu terdapat dalam tradisi ngayau ini. Banyak penelitian yang dilakukan, seperti penelitian hanya dijelaskan berdasarkan literatur review. Kebanyakan dari peneliti mengambil data dari novel atau cerita rakyat. Peneliti seringkali hanya mencoba mendeskripsikan ngayau berdasarkan novel, menjelaskan ngayau dalam ranah perang secara keseluruhan. Ada pula yang menekankan ngayau sebagai suatu usaha untuk mempertahankan suatu kehormatan dan harga diri, serta mengartikan ngayau sebagai suatu taktik atau strategi berperang. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data secara langsung dan jelas. Proses pengambilan data dilakukan melalui proses dan wawancara dengan subjek secara langsung. Proses pengambilan data dilakukan melalui proses dan wawancara dengan subjek secara langsung. Motif keyakinan atau agama berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa ngayau merupakan tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Ngayau pada saat itu diyakini dan dipahami sebagai sesuatu yang menjadi sarana perwujudan dari keyakinan atau agama bagi masyarakat Dayak. Motif sentimental antar kelompok, perselisihan dan perbedaan pendapat antar kelompok pada saat itu memang menjadi salah satu faktor mengapa ngayau dilakukan. Bahkan, didapat pula bahwa ngayau dilakukan bukan hanya pada individu di luar suku, melainkan sesama suku Dayak juga dapat menjadi target ngayau. Motif rasa aman. Motif rasa aman muncul karena terkadang kelompok lain terlebih dahulu membunuh atau mengayau seseorang dari kelompok lainnya. Keamanan tersebut bertujuan untuk mempertahankan wilayah atau memperluas wilayah. Masyarakat Dayak yang pada saat itu masih hidup dengan bersandar pada alam, seringkali akan mencoba memperluas wilayah kekuasaannya, terutama ketika sumber daya di wilayahnya dianggap sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Motif rasa aman ini juga muncul sebagai upaya untuk pertahanan diri, di mana ngayau dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mempertahankan diri. Terlebih pada saat ada persepsi bahwa ketika seseorang tidak lebih dahulu membunuh, maka ialah yang akan dibunuh. Inilah yang disebut dengan hukum rimba. Hasil penelitian bahwa ngayau dianggap sebagai kepercayaan secara ritual. Pelaksanaannya yang mengharuskan penganut atau pelaku ritual mencari kepala manusia sebagai seserahannya guna mencapai pemenuhan ritual. Kepercayaan bersifat dogmatis, yaitu memaksa individu dalam segala kondisi untuk memenuhinya atau kepatuhan absolut. Hal ini senada dengan penelitian tentang upacara nyobeng dan tari ngayau. Hal ini senada dengan penelitian tentang upacara nyobeng dan tari ngayau di desa Sebujit yang menunjukkan bagaimana tradisi ini berkembang dari ritual adat yang keras dan memaksa menjadi serangkaian upacara yang lebih simbolis. Ritual ini sangat penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Dayak Bidayo. Jika diberikan pilihan, maka seseorang yang kekurangan makanan, keamanan, kasih sayang, dan penghargaan besar kemungkinan lebih banyak menuntut untuk terpenuhi kebutuhan makanan daripada yang lainnya. Oleh karena itu, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ini merupakan motivasi terbesar dari seseorang. Oleh karena itu, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ini merupakan motivasi terbesar dari seorang manusia. Artinya, ngayau merupakan sebuah tradisi turun-temurun dari suku Dayak Kenyah. Tradisi ini merupakan kepercayaan yang sakral dipercaya oleh suku Dayak Kenyah karena dianggap sebagai sebuah sarana untuk merealisasikan bentuk kepercayaan. Dalam penelitian ini, didapatkan fakta yang belum diketahui oleh masyarakat luas, bahwa motif suku Dayak Kenyah melakukan tradisi ngayau bukan semata-mata hanya untuk membalas dendam atau perang semata. Ngayau dilakukan karena berbagai motif. Pertama, kepercayaan atau agama. Kedua, mencari tumbal atau yang dimaksudkan untuk berbagai hal termasuk penyerahan kepada dewa sebagai salah satu kepercayaan dan sebagai penyempurnaan dalam proses penancapan tiang pancang. 3. Kebutuhan upacara pemakaman. Keempat, menambah kemampuan spiritual. Kelima, meningkatkan pangkat dalam kelompok. Keenam, mempertahankan wilayah atau memperluas wilayah. Dan ketujuh, sebagai bentuk pertahanan diri. Selain itu, adanya kepercayaan sosial, personal, dan kepercayaan religius dari masyarakat Dayak tentang ngayau pada saat itu membuat tradisi ngayau semakin dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan sangat sakral.